cukup deg-degan juga karena terus terang ini pengalaman pertama ya dalam posisi sebagai ketua bidang penjurian. Karena sebenarnya saya sudah punya pengalaman 2 kali menjadi dewan juri akhir ya. Tahun 2001 saya menjadi juri akhir untuk film pendek, kemudian 2022 itu menjadi juri akhir untuk film panjang. Jadi sebenarnya proses penjurian sendiri saya tidak terlalu asing, dan sebelum ini pun saya beberapa kali menjadi presiden juri atau anggota juri di beberapa festival film internasional yang di Berlinale, di Berlin, terutama seperti Asia, kemudian di DMZ Documentary Film Festival di Korea, kemudian Short Film Festival Internasional di Busan. Terakhir sebelum pandemi itu ya tahun 2020 saya juga menjadi anggota juri untuk Festival Film Internasional di Bangalore di India. Jadi sebenarnya pengalaman menjadi juri itu sudah, cuma yang membedakan di sini kan posisi saya kemudian harus menyiapkan ini ya kan. Kalau dulu hanya juri menonton film kita menilai, kalau sekarang kita harus menyiapkan, dan apalagi ada beberapa tahapan kan dalam penjurian seperti ini yang menurut saya sangat komprehensif, sangat partisipatif ya, mulai dari seleksi awal, kemudian ada rekomendasi, kemudian ada nominasi, dan akhir sistem dewan juri. Jadi memang ini dari sisi ini pengalaman baru saya, tapi dari sisi menjuri juga, dan moga-moga ini menjadi sesuatu yang membantu untuk saya jadi tahu kira-kira kebutuhan juri seperti apa, ekspektasi juri seperti apa, karena saya sendiri juga pernah dalam posisi sebagai juri. Oke, baik, jadi kalau tadi disinggung film horor ya, itu mungkin salah satu genre yang cukup unik ya di Indonesia, karena dulu istilahnya film mistik gitu, dan sekarang menjadi film horor, dan kita punya khasanah cerita kekayaan, sehingga menurut saya yang positif kemudian sekarang film horor itu semakin inovatif untuk bisa diterima di pasar. Jadi nggak mudah sebenarnya sekarang membuat film horor karena sudah begitu banyak yang sudah dieksplorasi, dan FFI juga sudah merekomendasi ini ya, Joko Anwar juga pernah sudah nonton mas? Ya, sudah termasuk Badara sebagai film pengamat film Indonesia, peneliti dan pengajar, saya pasti ya pengajar film Indonesia. Nah, tentang tadi ya, sebenarnya kan yang namanya festival, dan di situ selalu ada proses kompetisi, karena kita ini sebenarnya gini mas, bahwa film-film yang kemudian bisa dinilai itu tentu saja film itu harus didaftarkan. Itu yang utama. Jadi meskipun film itu diproduksi mungkin ada lebih di atas ratusan lebih, dan itu tidak didaftarkan, kita tidak bisa itu kemudian tadi menseleksi, kemudian rekomendasi, dan pada koridor itu terasa aneh nggak? Bahwa ternyata SFI harus didaftarkan. Ya pasti harus didaftarkan, nggak mungkin itu seluruh, kalau mas melihat seluruh kompetisi film dunia itu ada yang namanya open call, itu harus mendaftarkan. Nah, tetapi yang bisa saya tekankan bahwa kita sendiri dari tim penjurian, kita juga secara proaktif mas, kita melakukan pendekatan ke beberapa rumah produksi untuk mempersuasi, mohon bisa didaftarkan, kita kasih reminder, ini loh penutupannya tanggal sekian, jadi mereka nggak tahu apa-apa. Dan kita akan ada semacam sosialisasi juga ke teman-teman asosiasi dan segala macam ke penjurian. Jadi semua transparan, semua tahu penjuriannya kayak apa, semua tahu. Jadi itu juga kita umumkan di website kita ya nanti ya. Kalau kita sudah launch websitenya, kita akan juga umumkan. Jadi dan kita tetap memberi ruang, jadi yang saya katakan ke penonton sendiri untuk juga tentu saja yang dipilih adalah yang sudah masuk nominasi ya, untuk memilih sendiri film apa yang menurut mereka itu film favorit mereka, dan aktor dan bintang itu menurut mereka seperti apa. Kan sebenarnya ini kan yang menarik ya, kita mengkombinasikan antara model seperti Academy Award atau
Oscar yang mendasarkan pada voting pemilihan suara, tapi juga kita lengkapi dengan sistem dewan juri yang itu menilai film tidak hanya berdasarkan suara terbanyak, tapi ada diskusi-diskusi yang substantif ya. Kan kalau dengan sistem voting kita tidak pernah tahu kenapa film ini menang, kenapa film ini bagus dan seterusnya. Kembali lagi tadi ya tentang harus ditayangkan di bioskop. Ya, publik sebenarnya nggak harus bioskop ya, bisa di festival atau di mana ya, itu memang menjadi tantangan kita bagaimana nanti kita bisa menghadirkan atau film-film itu paling tidak sudah nominasi itu mungkin bisa terakses gitu, ke masyarakat. Mungkin kita akan melakukan semacam, boleh jadi ada semacam nonton bareng atau apa itu supaya mereka tahu film-filmnya seperti apa, nggak terkejut gitu. Kok ini film kita nggak tahu ya. Kira-kira tidak ada penambahan ya Mas, 22+5 ya. Penghargaan 22+5. Betul. Itu karena sudah sangat komprehensif banget, sudah sangat lengkap. Jadi kalau dari film panjangnya itu kan ada, dan saya kemarin jadi juri akhir film panjang itu ada sekitar 17 ya. Kemudian yang 5 itu kan film non cerita panjang ya. Ada animasi, kemudian ada dokumenter itu dokumenter pendek, dokumenter panjang ya. Kemudian ada juga film pendek gitu. Animasi sebenarnya bisa panjang dan pendek, tapi akan sangat tergantung seberapa banyak nanti yang akan mendaftar itu. Umumnya animasi kebanyakan kayak tahun lalu itu pendek gitu ya, panjang mungkin belum atau tidak masuk ya. Saya belum bisa menjawab Mas persisnya, tapi bahwa kita dari komite FFI 2024-2026 pasti akan selalu memantau perkembangan selama 3 tahun ini. Jadi kita akan lihat seperti apa skena film kita, akan seperti apa kecenderungan film yang terjadi. Jadi kita komite penjurian itu tidak hanya sekedar mengorganisasi penjurian, tapi juga kita membaca tren gitu. Saya film yang akan masuk di sini kan ini film yang dirilis atau ya paling tidak dirilis dari 1 September 2023 sampai 31 Agustus 2024. Itu cukup banyak. Sejauh ini sampai hari ini ya, dari tanggal 1 September 2023 sampai hari ini, per hari ini itu sekitar kita sudah melakukan riset, itu sekitar sudah ada 100-an judul film yang sudah dibuat ya. Series saja atau? Enggak, itu film panjang yang bisa tidak hanya di bioskop, bisa di platform digital. Mas, tadi kan kalau series beda ya, kalau series itu memang dia formatnya bukan film panjang. Memang ada namanya kayak gitu, mungkin talent scouting gitu ya. Kita makanya tadi, meskipun ada pendaftaran, kita juga secara proaktif dari tim penjurian itu juga akan meng-approach beberapa rumah produksi untuk ayo dong didaftarin. Ini pembukaannya sekian, tanggal penutupannya sekian. Jadi kita akan selalu kasih reminder terus selain melalui media kita. Jadi nggak terus pasif gitu ya. Saya menerima terserah mau mendaftar atau tidak itu, tapi kita mengencourage untuk partisipasi pendaftarnya bisa terus meningkat dari tahun ke tahun, mungkin semakin mendekati dengan film yang dirilis itu. Dan di proses pendaftaran tentu saja harus ada formalitas administrasi, mengisi form dan segala macam, yang itu juga menjadi database untuk festival kita ini menjadi penting ya. Jadi nanti itu akan kemudian dipakai juga untuk kita tim penjurian untuk juga melihat ke arah mana sih sebenarnya perkembangan film-film kita. Kalau selama ini banyak horor, drama atau film religi atau apa itu juga nanti tentu saja akan mempengaruhi gitu kira-kira pertimbangan-pertimbangan yang akan kita gunakan juga untuk di sesi awal untuk melihat film-filmnya itu.